Selamat datang di channel Ustazah Muja. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillahi khairi wa kaifa haluki ya Ustazah? Alhamdulillah Ustazah Muja bi khair. Ayu yaumin hadza? Hadza yaumul arbi'a. Yaumul arbi'a. Kita akan belajar apa ya? Temanya kemarin sudah ganti, yaitu tema lingkunganku. Nah, hari ini kita akan belajar tema lingkunganku. Subtemanya yaitu keluargaku. Subtemanya adalah ibuku, pintu surgaku. Sekaligus nanti ya kita bahas aku sayang abang dan adekku. Ya, karena besok libur kita gabungkan ibuku, pintu surgaku, dan aku sayang abang, kakak, dan adekku. Aku sayang semua saudaraku. Masya Allah, barakallahu fiik. Siapa yang sayang sama ibu? Siapa ya? Iya, pinter, Masya Allah. Siapa yang sayang sama kakak? Saya. Yang sayang sama abang? Saya. Yang sayang sama adik? Gak ada ya yang suka cubit-cubit adiknya kan? Gak ada lah ya kan? Masya Allah, barakallahu fiik. Kita lanjut, kita mau belajar tentang ibuku, pintu surgaku. Jadi kita lahir di dunia ini atas kehendak siapa anak-anak? Allah. Nah, kita dilahirkan di dunia ini pasti kita melalui perantara, ya kan? Yaitu melalui seorang ibu. Ada yang nggak punya ibu? Tidak ada. Semua makhluk yang ada di dunia ini mempunyai ibu, mempunyai induk kalau binatang. Kalau nggak punya, nggak bisa dia tahu-tahu sendiri. Kecuali Nabi Adam. Ya, kemarin kita sudah belajar tentang ayahku adalah imamku. Ayahku adalah pemimpinku. Nah, dalam rumah tangga, di rumah itu pasti ada pemimpinnya, yaitu abiku atau ayahku ya. Nah, abi itu atau ayah itu punya partner, punya teman. Namanya siapa ya? Umi atau ibu ya. Umi itu partner atau teman ayah ya. Jadi dalam urus rumah tangga, ayah itu dibantuin sama ibu. Ayah kalau kerja berarti ibunya yang mengurus rumah dan juga anak-anak. Oke, kalau ayahnya pergi keluar kota, semuanya ayahnya menitipkan ke ibu. Jadi tanggung jawab mendidik anak itu kemarin siapa yang bertanggung jawab? Ayah. Seperti siapa contohnya? Nabi Ibrahim ya. Nabi Ibrahim itu mendidik anaknya yang bernama Ismail itu sampai Ismail sudah dewasa, sudah menikah pun masih dididik, diberi pengarahan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang boleh dikerjakan, mana yang tidak boleh. Jadi mendidik anak-anak itu tugas pokok seorang ayah ya. Kalau ayahnya mewakilkan sama ibu atau minta bantuan sama ibu, itu ibu harus membantu dan tugasnya berganti. Sekarang ibu mempunyai amanah karena diberi amanah oleh ayah, maka ibu harus mendidik dan mengawasi anak-anaknya. Masya Allah. Oke, kita lanjutkan. Setelah itu nih, Masya Allah, apa ya ini ya? Kita belajar sama ibu. Sepertinya itu belajar baca Quran.
belajar sama ibu, sama adik, sama abang, sama abi juga. Jadi bergantian. Siapa sih yang suka begitu di rumahnya? Saya ustazah. Saya kalau di rumah suka baca Quran, abi atau umi yang simak. Setelah itu kalau ada yang salah dibetulkan, ya kan? Ustazah di sekolah ini hanya membantu. Nah, ustazah hanya membantu. Tugas utama adalah tugasnya ibu dan ayah, ya. Bukan tugasnya orang lain, ya kan? Ustazah membantu ibu dan membantu ayah anak-anak untuk membantu mendidik anak-anak. Masya Allah, barakallahu fiik. Jadi belajar sama-sama gini enak ya, masya Allah ya. Ini apa lagi nih? Masya Allah, kita juga masak bersama ibu. Masak apa ya ini ya? Nah, kita harus rukun. Hidup itu kita harus rukun dengan saudara. Bahkan Rasulullah itu menganjurkan kalau kita mempunyai mau membagi rizki, nomor satu itu orang tua. Setelah itu kita harus ingat kerabat kita. Kerabat itu siapa? Abang, adik, saudara dekat kita dulu. Nah, kalau saudara dekat kita dulu sudah dikasih, nah baru tetangga kita yang paling dekat pintunya dengan rumah kita, ya. Baik itu dia seorang muslim atau non muslim, dia berhak mendapat kebaikan dari kita. Pinter. Siapa yang rajin berbagi dengan tetangga? Saya. Ya gitu ya, masya Allah, ya kan? Barakallahu fiik. Siapa yang rajin berbagi dengan abangnya, dengan adiknya? Ada loh sebagian orang itu kalau dia sama adiknya itu masya Allah suka marah-marah, ya kan? Nggak boleh begitu ya, adiknya harus disayang. Dan adik juga harus menghormati abangnya, menghormati kakaknya. Sesama saudara, apalagi saudara kandung, kita harus rukun ya. Kita harus rukun, masak bersama, main bersama. Ini ada lagi menghafal Al-Quran bersama. Masya Allah indah sekali ya. Ini ada ibu, anaknya 4. Nah, 4 ya, 4. 4 itu ini 4. Ada ahwatnya 2, ada ihwannya 2. Mereka lagi menghafal Al-Quran, menghafal dan juga disetorkan. Masya Allah. Contohnya menghafal surat Al-Fil ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, kata kakaknya. Terus disimak sama umi, sama ibu. Ayo yang betul, kata uminya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kata umi, ada huruf H-nya kurang kedengaran itu kakak. Tolong diulang kakak huruf H-nya, kata uminya kan, kata ibunya sabar membimbing. Kakaknya ulang lagi, ya kan, diulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, himnya itu kakak kurang. Ya, ditegur kakaknya nggak boleh marah. Iya umi, diulang lagi ya, kata umi. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah bagus ya, kata umi. Sukron umi, gitu. Jadi tidak boleh ngambek-ngambek. Kalau belajar ditegur nggak boleh ngambek. Ditegur uminya, ulang dulu kakak, ulang dulu adek, masih keliru. Umi ini ulang terus capek tahu. Nggak boleh ya ngomong begitu sama uminya, ya. Tidak boleh ngomong seperti itu, berbicara seperti itu sama umi. Umi itu orang yang sudah melahirkan kita ke dunia ini. Hamilnya itu berat.
hamilnya berat, kalau malam-malam tidur nggak bisa miringnya susah, pokoknya tidurnya susah, jalannya susah, berat ya. Jadi anak-anak nggak boleh marah-marah sesuka hati sama uminya ya, nggak boleh. Kalau ditegur harus sabar, berarti kita itu belum benar, belum pas kalau ditegur. Kalau dinasihati juga tidak boleh melawan. Oke. Apalagi dalam membaca Al-Quran, kita kan harus ada adabnya, adab menuntut ilmu kan? Masih ingat? Masih ingat tidak adab menuntut ilmu? Coba adab menuntut ilmu. Ikhlas, bersabar, sopan pada ustazah, mendengarkan baik-baik, mengamalkan ilmu. Jadi harus mendengarkan baik-baik. Kalau ditegur kita harus terima, nggak boleh ngambek. Contohnya anak-anak baca Iqra, Iqra 2 umpamanya, jilid 2 halaman 6, umpamanya hajaroh, dibacanya hajaroh, betul atau salah ya? Kalau ditegur uminya, tegur abinya atau ustazahnya, ayo diulang lagi, tidak boleh panjang-panjang. Hajaroh, salah lagi kan? Nah, coba kata umi, ulang dulu sayang. Hajaroh, kan salah lagi. Umi ini salah terus lah, males kakak. Nah, boleh nggak begitu? Terus ngambek, terus nangis, guling-guling. Boleh tidak begitu ya? Tidak boleh. Kalau ditegur itu terlalu panjang. Coba dengarkan umi dulu, coba dengarkan ustazah dulu, coba tolong dengarkan abi dulu. Hajaroh, hajaroh, hanya pendek, janya pendek, rohnya pendek. Kalau tulisannya disambung jadi hajaroh, hajaroh. Jangan hajaroh, hajaroh, jangan, tapi pendek semua, hajaroh. Oke, paham tuh? Tidak boleh ngambek, tidak boleh marah-marah. Jadi sama orang tua, apalagi sama umi itu harus sopan, harus merendahkan suara, merendahkan semua, harus sopan ya. Bisa anak-anak? Bisa, insya Allah. Saya bisa, insya Allah pasti bisa. Coba anak-anak ini yel-yel dulu. Rajin belajar, Allah cinta. Malas belajar, Allah benci. Allah tak mau yang malas belajar, tak mau ya. Allah cinta sama orang yang rajin belajar, yang taat dan patuh sama umi. Yang suka marah-marah, tak mau Allah. Ustazah juga tak mau ya. Oke. Masya Allah, barakallahu fikum. Apalagi ya, kita main juga bersama umi. Tadi main apa? Masak-masak sambil bercanda, ketawa-ketawa sambil ngobrol, bantuin masak ya. Oke, Masya Allah, Alhamdulillah ya, kita sudah selesai belajar tentang Ibuku Pintu Surgaku. Ibuku pintu surgaku. Jadi anak-anak itu harus berbakti terutama dengan ibu. Kata Rasulullah, berapa kali kemarin? Kata Rasulullah, ada yang bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang harus saya pergauli dengan paling baik?" Rasul menjawab, "Ibumu." Kemudian orang itu bertanya, "Siapa lagi ya Rasulullah?" "Ibumu." Kok dua? Iya. Terus orang itu bertanya lagi, "Terus kepada siapa lagi ya Rasulullah?" "Ibumu." Rasul berbicara begitu, ibumu sampai 3
3 kali. Jadi setelah itu siapa ya Rasulullah? Ayahmu, kata Rasul. Jadi ayahnya nggak boleh ngambek ya, ayah nomor 4 ya. Ayah dilarang ngambek, ayah nomor 4 ya. Oke, ibu nomor 1, nomor 2, nomor 3, ayahnya nomor 4. Canda ya, Masya Allah. Ya, mana mungkin lah ngambek, itu kan Rasul yang bilang. Oke, barakallahu fikum. Setelah ini kita akan mengerjakan tugas ya. Tugasnya kita hari ini akan mengurutkan gambar dan juga kita memberi centang ya. Nanti Ustazah ajarin, kasih petunjuk. Setelah itu anak-anak nanti kirim di Google Classroom ya. Oke, anak-anak, Masya Allah. Alhamdulillah ya, semoga yang Ustazah sampaikan tadi membawa manfaat. Jika itu memang bermanfaat, nah anak-anak boleh mengamalkan ilmunya dan juga boleh mengajarkan kepada orang lain yang belum tahu ya. Masya Allah, kita mengajarkan ilmu ya kepada yang membutuhkan. Jadi kalau anak-anak pun boleh, kalau melihat ada temannya yang tidak bagus, tidak soleh, dia tidak nurut sama uminya, dia melawan, anak-anak bisa, anti nggak boleh gitu loh. Kalau dikasih tahu umi harus nurut, nggak boleh melawan umi, itu dosa gitu ya. Anak-anak kecil-kecil juga harus menyampaikan kebenaran, jangan tidak mau menyampaikan kebenaran ya. Sampaikanlah kebenaran itu walau sedikit ya. Oke anak-anak, Masya Allah, barakallahu fikum. Anak-anak, hari ini tugasnya yaitu memberi tanda centang ya, memberi tanda centang untuk gambar yang lingkungannya bersih. Nah, itu ada gambar rumah. Gambar rumahnya satunya kotor, satunya bersih. Yang bersih diberi tanda centang, yang kotor dibeli sih Ustazah. Dikasih tanda silang ya. Masya Allah. Itu ada gambar sungai. Yang kedua, sungainya satu bersih, mengalir dengan apa ya Ustazah Zila? Mengalir dengan deras ya. Iya, dengan karena nggak kesumbat kan. Nah, itu dikasih tanda centang. Nah, sungai yang kotor, yang penuh sampah, nggak ada kan yang suka buang sampah sembarangan? Masya Allah, nggak ada ya. Nah, yang sungainya kotor kita kasih tanda centang. Nah, itu yang di paling bawah ada gambar mobil, kendaraan ya. Kendaraan itu banyak asap, nah polusi udara, dikasih tanda centang. Nah, yang bersih, yang asri, yang bersih dikasih tanda centang, yang kotor tanda silang. Oke ya. Oke anak-anak. Nah, selanjutnya tugasnya yaitu selain memberi tanda checklist dan juga memberi tanda silang pada gambar ini, anak-anak juga tugasnya Ustazah kasih tugas langsung ya, praktek langsung, yaitu membantu merapikan peralatan abi. Peralatan ayah dan ibu, abi dan umi ya. Membantu merapikan peralatan, contohnya kalau peralatan abi itu mungkin menyusun sepatunya ayah, helmnya, buku-bukunya, pokoknya barang-barang punya ayah lah gitu ya. Nah, terus yang punya ibu merapikan ini ya, membantu ibu merapikan kamarnya, atau apa sih namanya itu, tempat bedaknya, tempat make upnya ya. Boleh membantu ibu menyusun barang-barang dapurnya, piringnya, sendoknya. Nah, terserah anak-anak pilih yang mana, nanti dipoto ya.
Satu saja, satu, nggak usah banyak-banyak. Kalau bantu Abi merapikan sepatu Abi, atau merapikan maskernya Abi, atau merapikan peci Abi, atau merapikan pokoknya apa sajalah punya Abi atau Umi, dipoto satu saja, tak usah banyak-banyak ya. Kirim ke Google Classroom. Oke. Barakallahu fikum. Kita tutup ya. Kita tutup langsung dengan doa kafaratul majlis ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau Ustazah Muja dan Ustazah Nazila hari ini ada salah-salah, Ustazah minta maaf ya semuanya. Kalau ada salah minta maaf ya, maafin Ustazah. Nah, karena sudah selesai kita mau tutup. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Tetap semangat. Tetap semangat. Masalah